Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sehingga kita masih ya, merasakan ya nikmatnya menuntut ilmu ya walaupun dengan media pembelajaran jarak jauh. Ya, ini pun nikmat yang besar ya, yang harus kita syukuri ya dengan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Ya, jangan disia-siakan. Ya baik, insyaallah pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas bab kedua ya yaitu tentang pelestarian sumber daya alam. Nah, tujuan dari mempelajari ini ya yang pertama adalah ya tentu ya agar kita meyakini ya bahwa Allah lah sebaik-baik pencipta. Ya Allah yang menjadikan, yang memiliki dan mengatur semua yang ada di alam ini. Ya, oleh karena itu ya hanya kepadanya lah kita menyembah. Nah, kemudian tujuan berikutnya ya ini ya, kita mengetahui ya dan meyakini sifat Ar-Rahman, sifat pengasih Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, ya, khususnya kepada kita manusia. Ya, dengan menciptakan langit dan bumi beserta isinya ya yang bisa kita manfaatkan, ya, yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian eh, yang berikutnya ya, ya mempelajari ini ya tujuannya agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya salah satunya yaitu sumber daya alam yang selama ini kita nikmati ya kita manfaatkan dengan cara apa? Dengan cara melestarikannya ya kemudian menjauhi dari sifat mubazir dan serakah ya. Nah, kemudian tujuan yang berikutnya ya, agar kita mengetahui ya kerusakan-kerusakan alam yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Ya, nah kemudian yang berikutnya ya tentunya ya kita mempelajari ini tujuannya agar kita itu ikut terlibat, ya ikut serta dalam melestarikan alam ini. Ya minimal dari sesuatu yang bisa kita lakukan sendiri. Nah, kita bahas ya apa itu pelestarian ya. Nah, berangkat dari kata lestari ya, berasal dari kata lestari. Ya, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, lestari itu adalah tetap seperti keadaan semula. Ya, tidak berubah, bertahan atau kekal. Ya, nah, sedangkan pelestarian yaitu prosesnya, proses melindungi ya agar bertahan, agar kekal, agar tetap seperti keadaan semula. Ya, agar tidak musnah. Ya, melindungi agar tidak musnah ya atau tidak rusak. Ya, tidak rusak alam ini. Nah, nah itu pelestarian. Nah, kemudian ya. Nah, kemudian apa sumber daya alam? Ya. Nah, sumber daya alam itu yaitu semua kekayaan alam ya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, makanan yang kita makan, ya pakaian yang kita gunakan, ya rumah yang kita tinggali, ya itu semua ya berasal dari alam. Ya. Nah, semua itu merupakan kekayaan ya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia memanfaatkannya ya untuk kebutuhannya, ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah ya sumber daya alam. Ya, jadi sumber daya alam itu ya semua kekayaan alam, semua yang ada di alam ini ya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu sumber daya alam. Ya, jadi pelestarian sumber daya alam yaitu menjaga ya melindungi semua yang ada di alam ini ya agar tidak rusak ya
agar tetap lestari, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, dari mana ya sumber daya alam itu berasal? Ya banyak ya. Nah, yang pertama ya dari laut, ya. Nah, banyak sumber daya alam yang dihasilkan dari lautan. Ya di antaranya air, ya, garam, berbagai jenis ikan, ya, kemudian jenis-jenis tumbuhan laut, ya. Nah, bahkan ya di dasar laut ya itu ditemukan sumber ya minyak bumi ya yang saat ini ya, kita gunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Nah, selain itu apa? Keindahan laut pun itu bisa dimanfaatkan ya untuk wisata ya, wisata bahari ya, wisata laut. Banyak ya saat ini laut yang dimanfaatkan untuk tempat wisata. Nah, kemudian yang kedua ya sumber daya alam yang berasal dari hutan ya. Nah, salah satu yang terbesar ya yaitu oksigen. Ya, hutan menghasilkan oksigen yang saat ini kita hirup. Ya, udara yang saat ini kita hirup ya itu salah satunya berasal dari hutan. Ya, makanya ya hutan itu disebut sebagai paru-paru dunia. Ya, karena ya pepohonan yang berada di hutan ya itu menghasilkan banyak oksigen bagi kita. Ya, kita sudah bahas ya di bab sebelumnya bahwa di dalam fotosintesis tumbuhan ya itu ya menghasilkan oksigen yang tentu ya ini sangat bermanfaat bagi kita. Ya, kemudian ya di dalam hutan juga ya banyak ditemukan sumber-sumber makanan ya baik yang berasal dari jenis-jenis tumbuhan maupun hewan ya. Nah, oleh karena itu ya hutan juga ya disebut ya sebagai sumber keanekaragaman hayati. Ya, jadi hutan selain disebut sebagai paru-paru dunia, ya hutan juga disebut sebagai sumber keanekaragaman hayati. Ya, mengapa demikian? Ya karena ya di dalam hutan itu banyak ya berbagai jenis ya tumbuhan dan hewan. Ya gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ya mengapa ya hutan disebut sebagai sumber keanekaragaman hayati? Ya karena di dalamnya ya banyak ya berbagai jenis tumbuhan ya maupun hewan ya. Nah, berikutnya ya yang ketiga ya sumber daya alam yang berasal dari sungai ya. Banyak nih sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan dari sungai ya. Di antaranya ya air tawar ya yang bisa kita manfaatkan untuk mandi ya dan lain sebagainya ya. Kemudian banyak juga ya jenis-jenis ikan ya bahkan bahan-bahan bangunan ya seperti kerikil, pasir dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya ya sumber daya alam yang berasal dari gunung. Ya gunung ya banyak ya menyimpan kekayaan alam. Jadi selain pepohonan yang tumbuh ya, nah banyak juga ya berbagai jenis batuan ya, batuan yang bisa ditambang, yang bisa dimanfaatkan ya oleh kita. Ya di antaranya batu kapur, ya, kemudian batu bara, ya dan lain sebagainya. Dan ya banyak juga jenis mineral logam, ya seperti ya emas, ya perak, nikel dan lain sebagainya. Ya, nah itu ya ini beberapa contoh ya dari mana ya sumber daya alam itu berasal. Ya banyak ya ini saya hanya menyebutkan 4 saja. Nah kemudian ya ya jenis sumber daya alam ya berdasarkan kelestariannya ya, sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua ya, dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ya sumber daya alam yang dapat diperbarui ya, kemudian yang kedua ya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah ini ya kita bahas satu persatu. Nah yang dapat diperbarui ya ketersediaannya banyak ya, jumlahnya banyak ya, bahkan ya ia tetap selalu ada ya walaupun terus-menerus dipakai ya, terus akan selalu ada ya. Kemudian yang berikutnya ya dapat diperoleh kembali dalam ya waktu yang tidak lama
ya, cepat, ya. Contohnya apa? Tumbuh-tumbuhan, ya. Itu kan cepat. Ya, kita bisa tanam lagi. Ketika sudah tidak ada, kita bisa tanam. Ya, hewan pun sama. Ya, udara, ya, tanah, matahari dan lain sebagainya. Nah, ini sumber daya alam yang eh, dapat diperbarui. Jadi akan selalu ada, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Nah, ini jumlahnya terbatas. Nah, karena keterbatasan itu, ya, jika habis, nah maka tidak bisa tuh diadakan lagi, ya, tidak bisa diadakan lagi, ya, atau ya bisa kita dapati lagi, namun membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, bahkan sampai jutaan tahun untuk bisa mendapatkannya kembali. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya bahan-bahan tambang, ya, bahan-bahan tambang tadi yang didapati dari gunung tadi, ya, minyak bumi, ya, itu yang dari laut, ya, kemudian batu bara, ya, itu dari gunung, ya, tembaga, emas, itu ya apabila sudah habis maka sudah, ya, ketersediaannya ya tidak akan ada lagi. Kita kan nggak bisa tuh ya nanam emas, ya, emas kita tanam tumbuh, ya kan, itu nggak bisa. Ya, itu tidak bisa, ya, makanya jumlahnya terbatas dan apabila sudah habis sudah tidak bisa diadakan kembali, ya. Nah, itu ya jenis sumber daya alam, ya. Nah, kemudian, nah, ya, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, ya, sumber daya alam itu ada yang bisa dimanfaatkan secara langsung, ya, misalnya buah-buahan, ya, kita bisa langsung memanfaatkannya, ya, kita bisa langsung memakannya, ya, tanpa melalui proses terlebih dahulu. Nah, kemudian ya tidak semua sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan secara langsung. Ya, tapi ada juga yang melalui proses terlebih dahulu, ya. Nah, misalnya roti, ya. Roti, ya, itu tidak langsung berasal dari alam, ya. Tetapi dari gandum, ya, kemudian dengan bahan-bahan yang lain, ya, diproses, ya, diolah, ya, sehingga menjadi roti, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ya, hanya itu ya pembahasan kita kali ini, ya. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya nanti kita bahas ya saat pembelajaran di kelas. Ya, untuk mengetahui ya sejauh mana pemahaman kita ya mengenai materi ini, ya silakan kerjakan soal setelah ini. Silakan ya kerjakan 3 soal ini, ya insyaallah mudah, ya. Ini soal yang pertama, ya, mengapa hutan disebut sebagai sumber keanekaragaman hayati? Ya. Kemudian yang kedua, ya, mengapa minyak bumi dan gas alam itu termasuk sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui? Ya, dan yang terakhir, sebutkan 2 contoh saja. Ya, 2 contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan langsung. Ya. Mungkin itu ya penjelasan dari Ustaz. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, ya. Syukran katsiran, ya, jazakumullahu khairan, ya. Baik, kita cukupkan dengan doa penutup majlis, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.